Gua gak tahu mau mulai dari mana buat ngebahas anime ini. Namun, satu hal yang pasti, anime ini salah satu masterpiece tahun ini. Anime ini dirilis awal tahun 2025, dan dari awal rilis sampai sekarang, masih jarang gue nemu ada yang ngebahas anime ini. Sekali ada yang ngebahas, nggak serame itu. Kayaknya video ini juga gak bakalan rame deh. Tapi gue gak peduli. Gue cuma pengen ngelampiasin segala kekaguman yang ada dalam kepala gue terkait ini anime dalam satu video ini. Sebagai konteks, gue ceritain dulu sedikit tentang anime ini. Jadi, ada pria Sigma, namanya itu Tsukasa Akeoraji, yang suka banget sama dunia seluncur. Waktu si Tsukasa ini berumur 14 tahun, dia mutusin buat jadi atlet seluncur es. Tetapi, dikarenakan umurnya yang terlalu jauh dari umur yang disarankan, akhirnya dia terpaksa menyerah menjadi atlet. Selang beberapa tahun, suatu hari si Tsukasa ditawarin jadi pelatih seluncur sama rekannya yang gue lupa namanya. Dia awalnya ragu dikarenakan backgroundnya yang cuma penari es. Kemudian dia ketemu gadis kecil namanya itu Inori Witsuka. Inori ini orangnya pendiam dan gak punya banyak teman di sekolah. Ya, tipikal karakter anime introvert lah. Si Inori ini masuk ke tempat pelatihan tapi gak ngebayar biaya masuk pakai uang, melainkan pakai cacing yang ia kumpulin kemudian bakal dia kasih ke satpam sebagai pakan burung. Inori yang panik karena takut ketahuan sama Tsukasa, langsung kabur. Tsukasa ngejar Inori, tapi tiba-tiba setelah bangun, Inori jelasin ke Tsukasa alasan dianya terpaksa nyari banyak cacing supaya bisa masuk ke tempat pelatihan. Yang diketahui ternyata ibu si Inori gak mau Inori jadi atlet seluncur, mengingat kakaknya si Inori yang pernah cedera dikarenakan kegiatan seluncurnya. Tsukasa nggak dengar kemudian nyaranin Inori buat jelasin seluruh keinginannya ke ibunya, dengan harapan ibunya bakal ngizinin Inori gabung ke dunia seluncur. Singkat cerita, ibu Inori datang ke tempat pelatihan. Ibu Inori kemudian nyuruh si Tsukasa supaya terus terang ke Inori kalau Inori tuh gak cocok buat masuk ke dunia seluncur. Tsukasa yang sadar sama semua perjuangan Inori buat masuk ke dunia seluncur kemudian nyaranin buat ngelakuin tes ke Inori sebagai penentu danya ini cocok atau enggak masuk ke dunia seluncur. Setelah ngelakuin tes, si Tsukasa kagum sama skill Inori yang ternyata udah jago pakai sepatu seluncur. Tsukasa langsung nyaranin Inori buat join ke klub seluncurnya. Tapi ibu Inori tetap nolak karena takut si Inori juga bakal cedera kayak kakaknya dulu. Tsukasa kemudian ngeyakinin ibu Inori dan berjanji bakal nuntun Inori menjadi juara seluncur es di Jepang. Si Tsukasa ngelakuin ini bukan tanpa alasan, tapi setelah ngeliat tekad dan perjuangan si Inori, ngingetin si Tsukasa sama dirinya yang dulu gak sempet buat jadi atlet seluncur. Dengan adanya Inori, si Tsukasa gak mau Inori jadi kayak dia, yang gak bisa ngegapai cita-citanya. Tsukasa akhirnya punya tujuan baru, yaitu ngebantu Inori supaya bisa ngegapai cita-citanya menjadi atlet seluncur profesional. Mulai dari sini, cerita Medalis dimulai. Kalau menurut gua, anime ini tuh ibarat kayak roller coaster. Asli, suasana anime ini tuh cepet banget perubahannya, tapi gak ngeganggu penyampaian cerita dari animenya itu sendiri. Terkadang lu bisa ketawa ngeliat tingkah si Inori sama Tsukasa, tapi lu juga bisa langsung terharu ngeliat perjuangan mereka berdua. Ditambah bumbu drama yang makin memperkaya narasi ceritanya. Kira-kira mirip lah sama Violet Evergarden. Dan yang paling gue suka di anime ini itu koreografi sama sinematografinya yang keren parah. Tiap scene seluncur di anime ini itu maduin animasi 2D sama 3D yang cocok dan bagus banget bagi gue. Ditambah movement kameranya yang nge-highlight banget. Tiap gerakan dan ekspresi karakternya juga smooth dan detail. Juga jadi alasan mengapa anime ini sebagus itu bagi gue. Gue aja yang awalnya gak tertarik sama yang namanya seluncur es, pas nonton anime ini langsung kagum saking bagusnya animasinya. Beralih ke penulisan cerita, jujur cerita anime ini sebenarnya kalau bagi gue gampang ketebak, tapi autornya pinter banget eksekusinya. Bahkan emosi gue kebawa mulu pas nontonnya. Misal adegan Inori lagi tampil, pasti bawahnya tegang mulu. Soalnya gue selaku viewer berharap supaya Inori gak ngelakuin kesalahan waktu tampil. Seolah-olah guanya ikut nonton langsung penampilan Inori di sana. Gak hanya Inori, karakter yang lain dari anime ini juga masing-masing punya kesan yang kuat dan melekat banget. Bahkan gue punya banyak banget karakter favorit di anime ini. Kalau bisa dibilang gue hampir suka semuanya. Hal ini juga yang jadi salah satu alasan mengapa pembawaan cerita anime ini bisa se-emosional itu. By the way, karakter yang paling gue suka di anime ini tuh satpam namanya Sekoma-san. Ini orang yang ngebiarin Inori masuk dengan bayaran cacing ke tempat pelatihan. Mulai dari si Inori berumur 6 tahun,
Dianya juga yang selalu nontonin si Inori tampil di kejuaraan, seolah dianya yang melihat segala perubahan dan pertumbuhan yang dialami sama si Inori. Berkat si Sukoma, Inori bisa tertarik masuk ke dunia seluncur. Puncak klimaks anime ini tuh ada di episode 4 kalau bagi gua. Soalnya pada episode ini menjadi penentu bagaimana nasib si Inori sama Tsukasa ke depannya. Terutama puncak perjalanan si Inori ada di episode ini. Juga salah satu episode yang emosional parah. Asli. Mulai dari tegang, marah, senang, sedih, semuanya kecampur di sini. Pokoknya absolute cinema dah. Kesimpulan, anime ini punya banyak banget keunggulan, terutama dari pembawaan ceritanya yang gue yakin lu bakal tahu perasaan yang sulit gue gambarin pas nonton animenya. Gue masih heran kok anime sebagus ini gak serame itu di Indo. Dan menurut gue ini anime hidden gem kedua setelah Orb. Ya kalau Orb mah ramainya pas dah di episode puncak. Lah ini dari awal sampai dah tamat masih gak serame itu jir. Kalau menurut gue alasannya mungkin karena MC-nya bocil kelas 5 SD. Tapi entahlah, sebuah mahakarya tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Menurut gua, anime ini salah satu kandidat Anime of the Year 2025. Asli, gua agak peduli dibilang sales ini anime. Justru gua bangga banget ngenalin anime yang memang pada dasarnya pantas dan layak buat jadi tontonan lu pada. Sekian dari gua, bye.